Pada sore hari ini kita akan launching ya. Bulan launching album Missionary Volume 2. Kalau mungkin anggota-anggota jemaat di sini mungkin pernah ingat, Missionary juga pernah mengeluarkan album Volume 1. Ya, mungkin masih ingat dia punya lagu-lagu. Nah, saat ini Missionary sudah akan mengeluarkan lagu-lagu Volume 2. Seperti apa nanti sebentar. Pemuda Advent, apa kabarmu? Nah, terima kasih, luar biasa. Waktu saya pendek, waktu torang tahun 2010 bulan Januari, saya angkatan 7, pergerakan 1000 misioner angkatan 7, waktu pelatihan periode 2009 Januari sampai Desember, dan pada bulan Desember torang homecoming crusade. Torang angkatan 7 waktu itu masih ada homecoming crusade. Apa itu homecoming crusade? Boleh tanya senior missionary, boleh sharing apa itu homecoming crusade. Dan homecoming crusade kami angkatan 7 tepatnya di Desa Buntalo. Tempat ladangnya dari senior missionary angkatan 7 Vita dan Ellen Hajo. Waktu itu cerita ini mohon maaf, banyak misionari yang akan sangat mengerti dan juga yang bukan misionari agak sedikit saja mengerti. Ada orang punya sahabat yang tugas di Ambon, baku marah. Sampai pulang ladang, dorang nyanda bokotogor. Akhirnya, dorang bikin komitmen untuk bawa dorang dua dari tempat homecoming crusade KKR ke pinggir pantai. Dorang rekonsiliasi semua. Karena dorang dua agak sedikit keras. Dorang undang dorang dua, lalu dorang sama-sama berdoa. Ingin menjebak situasi supaya mereka baku baik. Makanya orang berdoa berdua-dua, laki-laki lebih dekat, lebih baik. Kadang-kadang laki-laki dengan laki-laki, mohon maaf bukan dalam bentuk negatif, tetapi partner biasanya dorang sering sekali berdoa. Kalau perempuan dengan perempuan baku peluk berdoa, laki-laki dengan laki-laki baku peluk berdoa. Kata-kata saya ingat waktu itu, mari orang sama-sama peluk sahabat kita, lalu mendoakannya, dan tolong rasa dia punya detak jantung. Kalau sahabat-sahabat sekalian bisa rasa dia punya detak jantung, doakan dia. Pada waktu itu, senior misionari angkatan 7 Cindy Mamahit, sekarang telah menikah, ada 2 anak, keluarga Sumual Mamahit, buat lagu. Banyak sekali lagu yang dia buat, dan beberapa lagu torang nyanyikan pada waktu itu. Pada waktu torang sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Disitulah tercetus ide pertama, bagaimana kalau torang rekaman. Tapi sambil lalu torang kembali lagi karena sudah soboku bae, torang kembali lagi ke Buntalo, lanjutkan KKR, teman kami sakit septa. Torang harus bawa dia ke Kota Mobagu, balik lagi di belakang di dapur torang sementara masak-masak. Tercetuslah ide untuk bagaimana torang bisa sebarkan semangat pelayanan misionari lewat lagu. Maka torang usulkan ke kampus, waktu itu direktur Pastor Park dan juga ada Bang Markus di sana, manajer, dan diterima dengan baik. Maka buatlah CD, buatlah rekaman. Rekamannya di sebelah gereja Adventikala yang sekarang Sunyanda ada di tempat rekaman. Bill torang rekaman di situ. Ketua PA Tikala, terima kasih. Waktu itu orang lagi pelatihan angkatan yang ke-10. Karena pelatihan angkatan 9. Dan teman-teman tahu, waktu saya tidak banyak. Pada waktu itu orang tidak ada vokalis sama sekali, tidak ada yang menyanyi sama sekali. Mau cetak album tidak ada yang menyanyi. Orang berdoa. Dan puji Tuhan, di sini ada senior junior, pemuda Advent Jemaat Pionir Sario. Dorang ada di sebelah sana. Saya sampai sabat lalu pendeta muda Jemaat Pionir Sario, tapi sabat ini so pindah ke jemaat yang lebih kecil. Maka Jemaat Sario lah yang diundang untuk menyanyi. Masih kurang, maka orang undang dengan kasih James Tako dan keluarga mengambil bagian juga dari album yang pertama. Orang tidak ada yang tahu buat track, orang panggillah
Dolphy, Owis, saya cuma tahu dia Owis, panggil-panggil Owis, saya tidak tahu nama lengkap. Panggillah dia dan keluarga semua Mamahit bersama orang-orang tadi bekerja sama. Saya cuma datang satu kali, saya lihat ternyata susah. Tapi puji Tuhan dapat dilalui dengan luar biasa, bukan karena kebanggaan dari PA Sario, keluarga Tako Wisan, bukan kebanggaan dari keluarga semua Mamahit, tetapi orang semua persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan puji Tuhan. Saya ke penjara di Tondano. Ada opa-opa bawa lagu pujian, pegang gitar. Dia menyanyi lagu, baru kali itu saya di staff di kampus, pergi untuk melayani di Unima melayani di penjara Tondano. Opa-opa pegang gitar, kong dia menyanyi. Ku yakin bukan karena kesalahan. Disitulah saya yakin bahwa lagu itu sangat memberkati orang. Nah, oleh karena itu kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk boleh sama-sama menikmati album yang kedua, dan izinkan beberapa menit ke depan. Di album yang pertama ada beberapa yang akan menyanyi 2 atau 3 lagu untuk album yang pertama. Mari kita review kembali beberapa tahun lalu, 2010, 2018, 7 tahun yang lalu. Dan itu DP intro. Itu DP intro. Kadang dunia menilai salah, tapi engkau lihat hatiku, tegarkan jiwaku untuk tetap setia padamu. Hingga ku mampu bertahan hadapi hidup ini, kekuatan darimu sempurna, tak pernah buatku terpuruk. Ku ingin melayani Engkau sepanjang hidupku. Ujilah imanku, selidiki hatiku, layakkah aku Tuhan melayani Engkau? Kau berikan keajaiban hingga ku mampu bertahan hadapi hidup ini, kekuatan darimu sempurna, tak pernah buatku terpuruk. Ku ingin melayani Engkau sepanjang hidupku. Ku ingin melayani Engkau sepanjang hidupku. Selamat Hari Sabat. Terima kasih karena kami keluarga dilibatkan dari album Missionary volume 1 hingga volume 2 saat ini. Suara saya mungkin tidak sebagus penyanyi aslinya Grace Diover yang sedang berada di luar kota, tapi kami akan coba menyanyikan lagu Saat Ini Ku Datang, mengajakkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Untuk kepujian nama Tuhan, saat ini ku datang. Saat ini
Saat ini ku sujud hadirat-Mu, bukan karena tak mampu lagi berpijak, namun ku datang Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku sujud Tuhan, ku mau bersyukur atas berkat dan kasih yang Kau nyatakan di hidupku setiap saat dan setiap waktu. Ajariku untuk bersyukur. Saat ini ku panggil namamu, bukan karena pergumulan dan rasa takut. Saat ini ku sujud hadirat-Mu, bukan karena khawatir masa depanku, namun ku datang Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku sujud Tuhan, ku mau bersyukur atas berkat dan kasih yang Kau nyatakan di hidupku setiap saat dan setiap waktu. Ajariku untuk bersyukur, namun ku datang Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku sujud Tuhan, ku mau bersyukur atas berkat dan kasih yang Kau nyatakan di hidupku setiap saat dan setiap waktu. Ajariku untuk bersyukur setiap saat dan setiap waktu. Ajariku untuk bersyukur, ajariku untuk bersyukur. Ku mau untuk selalu bersyukur. Puji Tuhan. Cik.
Jadi minta maaf saudara, ada sedikit error. Jadi tetap tolong berdoakan supaya semua alat-alat yang digunakan boleh berfungsi dengan baik. Sambil menunggu, cek. Izinkan kami saksian sedikit sambil menunggu kerso bunyi. Daripada terang melongo di muka sini. Saudara, saya mau bersyukur limpah terima kasih karena saya saksikan betapa indahnya memutuskan diri untuk menjadi misioneri. Karena saya rasakan sendiri bagaimana kehadiran Tuhan sepertinya lebih dekat kepada orang-orang misioneri daripada orang-orang awam. Itu yang saya saksikan. Contoh saja, rumah mereka jauh dari gangguan dunia, jauh dari hiruk pikuk. Saya coba berjalan dari jalan raya Remboken sampai di tanahnya misionari. Itu tidak sampai 15 menit. Tapi sukacita ketika sampai di sana, seolah-olah surga itu tinggal mau balumpah. Kong sampai, maka sampai lagu ini. Yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna saat kau panggil dan pakai aku. Dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna saat kau panggil dan pakai aku. Dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu.
dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Utuslah aku sesuai rencana-Mu. Utuslah aku sesuai rencana-Mu. Terima kasih. Tes. Cek. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membawakan lagu-lagu dari volume 1. Dan saat ini kita akan memasuki launching dari lagu-lagu album volume yang kedua. Album Missionary Volume 2. Ya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan lagu-lagu mereka, nah sore hari ini kami bukan hanya membawa penyanyi, tapi juga penulis lagu, ya saudara. Jadi mereka yang menulis lagu yang akan dibawakan sebentar, ada kisah di balik kenapa mereka menulis lagu ini. Itulah sebabnya sebelum mendengarkan lagu yang pertama untuk album Missionary Volume yang kedua, kita akan mendengarkan kesaksian, ya Ulan. Benar sekali. Saat ini kita akan mendengarkan lagu Ku Mau Tetap Setia. Dan sebelumnya kita dengarkan kesaksian dari penulis lagu ini, Senior Missionary Lisdiu Tambunan. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Saya sangat bersyukur pada hari Sabat ini oleh karena kita bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan melalui lagu-lagu pujian yang diinspirasikan oleh Tuhan melalui para missionaries. Pada saat itu tahun 2011, setelah saya kembali dari ladang penginjilan saya yang pertama di Jawa Tengah, lalu saya menerima tugas pelayanan di kampus untuk pelatihan angkatan 11. Dan pada saat saya waktu itu diberikan tanggung jawab yang bagi saya itu sangat berharga, yaitu untuk Dingles. Saat itu setelah selesai pelayanan di kampus, mereka sudah mau dikirim, saya merenung sejenak. Sesudah itu saya mau kemana dan apa yang akan saya buat. Ada dua pilihan, saya akan bekerja di tempat saya bekerja sebelumnya, atau yang kedua, saya akan kembali melayani. Dan saat itu saya sangat bergumul dan saya banyak berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya buat, keputusan untuk melangkah. Dan puji Tuhan, Tuhan mengingatkan saya bahwa memang berat, susah, sukar, perjalanan membawa misi Yesus di ladang penginjilan. Saya waktu itu merasakan betapa sulitnya untuk membagikan kabar keselamatan bagi saudara-saudara kita dari Muslim, karena itu mayoritas Muslim waktu itu sangat-sangat berat. Dan waktu itu saya pergumulannya adalah apakah saya akan kembali ke sana atau kembali ke pekerjaan saya. Lalu saya mendengarkan satu suara di hati saya bahwa seberat apapun yang dialami di ladang penginjilan, walaupun itu berat, itu mendatangkan satu kebaikan dan kebahagiaan. Dan ketika saya merenungkan tempat saya bekerja, memang ada tantangan juga di sana yang berat,
Tetapi yang paling berat ketika saya akan semakin melupakan komitmen saya dan semakin jauh dari Tuhan. Dan justru akan lebih berat bagi saya untuk mengikuti Yesus ketika saya harus kembali kepada pekerjaan saya yang semula. Dan saya bersyukur saat itu setelah berdoa, saya merenungkan satu ayat di dalam kitab Yesaya, dan Tuhan memberikan saya suara hati bahwa saya mau memuji Tuhan atas panggilannya. Walaupun sukar kembali, saya bayangkan betapa sulitnya melayani di ladang penginjilan, banyak tantangan, tapi itu adalah jalan-jalan yang Tuhan mau berikan bagi saya. Dan saya berkomitmen ku mau tetap setia untuk kembali melayani ke ladang penginjilan. Dan biarlah lagu ini yang selalu sering didengar tiba saat ini mengingatkan kita untuk selalu setiap saat siap untuk melayani Tuhan. Tiba saat ini ku melangkah bersamamu dan bawa kabar selamat untuk kemuliaan-Mu. Tiba saat ini ku melangkah bersamamu dan bawa kabar selamat untuk kemuliaan-Mu. Kakiku takkan goyah, hatiku tak gentar, hidupku untuk Tuhan, hatiku bergemar. Walau jalanku sukar, walau penuh pergumulan, ku mau tetap setia karena kasih setiamu. Saat ku tak mampu, ku berseru, panggil namamu, kau berikan kedamaian dan jiwaku pun tenang. Kakiku takkan goyah, hatiku tak gentar, hidupku untuk Tuhan, hatiku bergemar. Walau jalanku sukar, walau penuh pergumulan, ku mau tetap setia karena kasih setiamu. Walau jalanku sukar,
Cek. Tes, cek. Tes. Ya. Ada amin untuk lagu yang baru saja kita dengarkan. Itulah kesaksian kenapa lagu ini ditulis dan lagu yang telah dinyanyikan. Dan berikutnya berturut-turut kita akan menyaksikan. Yang pertama, lagu yang akan kita dengarkan Berbahagialah, yang akan dibawakan oleh senior missionary Ewis Taime. Dan sebelumnya, sebelum lagu akan dinyanyikan, kita juga membawa penulis lagu ini. Yang menulis lagu ini adalah senior missionary Rafli Sumual. Dan setelah itu, kita juga akan mendengarkan lagu yang berjudul Melayani Adalah Keharusan, yang akan dinyanyikan oleh senior missionary Jacqueline Tatengkeng. Dan kesaksian daripada latar belakang kenapa lagu ini ada akan disaksikan oleh senior misionari Caleb Tampu Bolon. Baik, selamat sore dan selamat hari Sabat. Pada tahun 2003-2004 saya mengalami satu insiden, saudara-saudara, di mana saya kehilangan orang tua saya, terlebih khusus ibu saya. Nah, dari kecil saya tidak terbiasa dengan seorang ibu karena saya masih kecil, belum mengerti apa-apa ketika ibu saya meninggal. Seiring berjalannya waktu, saya melanjutkan kehidupan saya bersekolah. Nah, ketika saya menamatkan pendidikan saya, SMA, saya memutuskan untuk bergabung dalam 1000 Missionary. Saya memutuskan untuk bergabung dalam 1000 Missionary. Tanya orang tua langsung izinkan. Berbeda dengan orang lain. Banyak sekali tantangan yang saya dengar dari teman-teman saya yang lain bahwa untuk ikut 1000 Missionary ini butuh banyak sekali pergumulan. Tetapi berbeda dengan saya. Ketika saya bertanya kepada ayah saya, langsung diberikan izin. Saya sebenarnya belum mengerti. Tetapi ketika saya mengikuti kegiatan 1000 Missionary, saudara-saudara, teman-teman, saat itu saya dikirim di NTT. Saya dikirim di NTT bersama dengan partner saya. Di sana, saudara-saudara, kami menjalani pelayanan di sana. Pelayanan saya dan partner saya lakukan di sana. Satu kali kami buat KKR, saudara-saudara. Kami membuat KKR. Dan waktu KKR sudah mau dilaksanakan, saya dan partner saya baca firman Tuhan. Kami meditasi Alkitab. Dan pada saat itu kebetulan saya dan partner saya, ayat meditasi kami itu terdapat di dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima. Kami meditasi, tiba-tiba saya muncul ide. Terus saya katakan kepada partner saya, bagaimana kalau kita buat ini sebagai sebuah lagu. Singkat cerita, saudara-saudara, akhirnya kami membuat lirik yang pertama dari dalam ayat ini. Kemudian sementara KKR diadakan, kami berjalan dari rumah ke rumah untuk memberitakan firman Tuhan, saya dan partner saya. Di sana, saudara-saudara, banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan, dan satu ayat yang selalu menguatkan saya dan partner saya itu ada di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-4. Dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dari situ saya dan partner saya meneruskan lirik lagu ini, saudara-saudara.
Dan biarlah ini intisari dalam lagu ini dapat menjadi pelajaran atau dapat menjadi motivasi di dalam kehidupan kita. Karena satu kali kelak Tuhan pasti akan mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang dianiaya. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Surga, surga, surga. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang dianiaya. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Surga yang mulia, surga yang mulia, surga yang mulia, surga yang mulia. Baiklah, saat ini senior missionary Caleb Tampu Bolon yang menulis lagu Melayani Adalah Keharusan tidak bisa hadir. Jadi kita akan langsung mendengarkan
Lagu Melayani adalah keharusan yang akan dibawakan oleh senior missionary Jacqueline Tatengkeng. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga.
Baik, syukur untuk 3 lagu yang baru saja kita dengarkan dari album Missionary volume yang kedua. Nah, kita akan lanjutkan, saudara-saudara. Agar arah keselamatan bagi engkau dan aku. Oh Tuhan, tolong selamatkanlah. Tuhan, untuk menyadari kasih karunia-Mu bagi semua orang yang kaya dan miskin, hitam dan putih. Tuhan, yang lemah dan kuat, semua disayang. Agar kasih karunia dari Bapa Surgawi tercurah sekarang dan selamanya. Tolong aku Tuhan untuk menyadari kasih karunia-Mu bagi semua orang yang kaya dan miskin, hitam dan putih. Tuhan, yang lemah dan kuat, semua disayang. Tolong aku Tuhan untuk menyadari kasih karunia-Mu bagi semua orang yang kaya dan miskin, hitam dan putih. Tuhan, yang lemah dan kuat, semua disayang. Yang lemah dan kuat, semua disayang. Saat ini kita akan dengarkan kesaksian sekaligus lagu Berjalan Bersamamu yang akan dibawakan oleh Senior Missionary Ewis. Selamat sahabat. Jadi saya ingin sedikit ralat. Lagu ini
bukan lagu ciptaan saya. Ini adalah lagu ciptaan dari senior missionary angkatan ke-7, yaitu Dr. Cindy Mamahit. Dan isi lagu ini sebenarnya menceritakan pengalaman hidup missionary. Bagaimana waktu para missionary dikirimkan di ladang penginjilan mereka tidak akan pernah menyangka harus melewati jalan yang begitu berliku-liku. Kadang-kadang harus naik gunung, naik tebing, jalannya itu susah. Dan kadang-kadang saat melakukan perlawatan, saat ingin pergi berkunjung dari desa yang satu ke desa yang lainnya, kadang-kadang para missionary mulai merasa, aduh Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Kadang-kadang terbesit kata menyerah saat sudah merasa tidak mampu lagi untuk berjalan. Tetapi ketika para missionary berdoa kepada Tuhan, disitulah missionary merasakan bahwa tangan Tuhan yang selalu memegang para missionary untuk berjalan melewati semua rintangan. Sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang membawa para missionary pergi ke ladang penginjilan dan memulangkan para missionary kembali ke kampus missionary. Berjalan bersamamu. Perjalanan telah ku lewati, satu keteguhan hati telah ku lalui. Mungkin pernah terfikir untuk menyerah, ku tak sanggup lagi. Namun ternyata tak pernah kau biarkan sedetik pun ku jatuh. Kau memegang tanganku selalu, kau menjadi kaki kuatku saat ku daki gunung tinggi yang terjal itu. Kau menangkan hatiku saat ku hampir rapuh. Kau ingatkan janji setiaku untuk bagikan kasih-Mu kepada dunia. Kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong umat-umat yang berseru kepadanya. Namun ternyata tak pernah kau biarkan sedetik pun ku jatuh. Kau memegang tanganku selalu, kau menjadi kaki kuatku saat ku daki gunung tinggi yang terjal itu. Kau menangkan hatiku saat ku hampir jatuh. Kau ingatkan janji setiamu untuk bagikan kasih-Mu kepada dunia. Terima kasih Tuhan, Kau sediakan segalanya. Berjalan bersama-Mu, ku tak akan gagal. Oh, oh. Dan kini ku sadari hanya Engkau yang bisa, hanya cinta-Mu yang sanggup kuatkan aku. Terima kasih Tuhan, Kau telah sediakan segalanya. Berjalan bersama-Mu Tuhan, ku percaya
Aku tak mungkin, aku tak akan gagal. Aku tak mungkin, aku tak akan gagal. Puji Tuhan untuk ketiga lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Dan kita akan lanjut ya. Jadi sore hari ini kita akan diberkati dengan banyak lagu pujian. Dan lagu yang berikutnya, lagu yang berjudul Tuhan Menyanggupkan. Oleh karena Tuhan saja para misionaris boleh sanggup hidup dan melayani di ladang penginjilan mereka. Lagu ini ditulis oleh senior misionari Caleb Tampu Bolon. Ya, sayang sekali dia tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk membawakan kesaksian. Ya, lagu yang kedua, Ulan. Jadi, lagu yang tadi, Tuhan Menyanggupkan, akan dinyanyikan oleh senior missionary Jacqueline Tatengkeng. Dan Jacqueline juga akan membawakan kesaksian tentang lagu ini. Lagu berikutnya berjudul Hidup Mati Untuk Tuhan, ditulis oleh senior missionary Sari Tulenan, dan akan dinyanyikan nanti oleh senior missionary Ewis Taime. Dan lagu yang terakhir, lagu dengan judul Hidup Yang Melayani, akan dinyanyikan oleh senior missionary Audi Walangare, dan lagu ini ditulis oleh senior missionary Sulaiman Lubis. Ini adalah lagu yang terakhir untuk sesi yang sekarang. Masih ada lagu yang lain lagi setelahnya. Shalom, selamat hari Sabat. Sedikit kesaksian tentang lagu yang akan saya bawakan saat ini. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan saya mengikuti pergerakan 1000 Missionary, hal yang saya pikirkan adalah saya adalah orang yang lemah. Saya memiliki masalah pada fisik saya, seperti yang saudara-saudara lihat, bobot badan saya, dan juga saya memiliki masalah pada dada saya. Saat saya berlari, dada saya biasanya sakit dan saya sesak nafas. Tapi saudara-saudara, yang rutinitas yang harus saya lakukan di kampus missionary adalah setiap hari saya harus lari dan jongkok berdiri dan lain-lain. Di situ saya berpikir bahwa saya tidak mampu. Tuhan, saya tidak mampu. Lebih baik saya pulang saja. Tetapi saat pelatihan, puji Tuhan, banyak sekali cara Tuhan untuk menguatkan umat-umatnya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, lagu ini diciptakan oleh sahabat misionaris Caleb Tampu Bolon angkatan 18. Kebetulan dia menciptakan lagu ini saat pelatihan. Dan puji Tuhan, lagu ini sangat menguatkan saya, di mana ketika saya tidak mampu, Tuhan akan menyanggupkan saya. Tuhan menyanggupkan saya saat saya mengikuti pelatihan. Tuhan menyanggupkan saya saat saya berada di ladang penginjilan sampai saat ini. Jadi saudara-saudara, untuk saudara-saudara dan juga saya, jika kita merasa tidak mampu menjalani kehidupan kita, percayalah Tuhan ingin kita berserah dan kita ikut jalan Tuhan, dan Tuhan akan menyanggupkan kita. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak
lembah, terbentang di jalan hidupku. Semuanya ku lalui, Tuhan menyanggup. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyembuhkan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui, Tuhan menyembuhkan. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyembuhkan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui, Tuhan menyanggup. Semuanya ku lalui, Tuhan menyanggup. Lagu yang akan teman-teman dengarkan setelah ini, lagu ini saya tulis tahun 2013 ketika saya mengikuti pelatihan misioneri. Judulnya adalah Hidup Mati untuk Tuhan. Mungkin dari judul terdengar bahwa agak lebay. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, ini adalah apa yang saya gumuli saat itu. Karena saya meninggalkan kuliah saya, saat itu saya sudah tahun terakhir, untuk bisa ikut pelatihan misioneri, mendapatkan izin, saya harus melewati perjuangan yang luar biasa. Bahkan untuk mendapatkan izin dari orang tua saya itu sangat susah. Bahkan saya harus mengancam orang tua saya. Dan puji Tuhan, akhirnya saya diizinkan untuk mengikuti pelatihan angkatan ke-16. Dan yang membuat saya bergumul adalah ketika saya mendengarkan ladang penginjilan saya. Waktu itu saya ditunjuk untuk ditempatkan di salah satu negara yang merupakan negara ketiga termiskin di dunia. Dan negara dengan tingkat kriminal yang sangat tinggi, terlebih pelecehan terhadap perempuan. Dan saya akan dikirimkan ke sana seorang diri di Bangladesh. Dan saya juga saat itu tidak
ada partner yang akan menemani saya. Saya mulai berpikir, saat itu sedang terjadi konflik nasional atau perang nasional. Saya mulai berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan kirim saya ke sana? Kalau saya mati di sana bagaimana? Tidak ada yang akan tahu bahwa saya mungkin sudah mati atau apapun yang terjadi kepada saya, apalagi saya ini seorang perempuan. Lalu saya mulai berdoa, teman-teman saya sementara menikmati hari-hari terakhir dengan teman-teman yang lain. Saya duduk di samping chapel, saya menangis. Tuhan, kayaknya saya tidak sanggup. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong kuatkan. Tolong Tuhan kuatkan. Dan saudara tahu, saya mendengarkan suara Tuhan. Di situ dikatakan bahwa, Sari, kenapa kamu ada di sini? Kalau kamu sudah tinggalkan semuanya, harusnya kamu percaya pada saya. Ayat yang menjadi kekuatan saya saat itu adalah Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, saya adalah milik Tuhan. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Mazmur 28 ayat 7 katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Tes. 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 Saat kau panggil aku Tuhan, ku sangkal diriku dan tinggalkan dunia. Walau masa depanku tak menentu, dengan iman saja ku turut perintahmu. Kemanapun kau suruh aku pergi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sebab aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati,
Ku sangkal diriku dan tinggalkan dunia. Walau masa depanku tak menentu, dengan iman saja ku turut perintahmu. Kemanapun kau suruh aku pergi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sebab aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Padamu ku percayakan hidupku, oh Tuhan. Pakailah aku sesuai rencanamu, Tuhan. Bagikan kasih-Mu kepada dunia, Tuhan. Aku siap, sebab aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Padamu ku percayakan hidupku, oh Tuhan. Pakailah aku sesuai rencanamu, Tuhan. Pakai aku sesuai rencanamu. Selamat Sabat untuk kita semua. Inti dari lagu yang akan dinyanyikan sebentar adalah pergumulan saya pada saat saya pergi melayani. Jadi saudara, saya adalah seorang laki-laki yang lahir besar di keluarga Advent. Namun untuk misi sebagai seorang Advent saya belum mengerti sebelum saya ikut pelayanan sebagai seorang misioneri. Sehingga pada saat saya di ladang penginjilan, saya akhirnya menyadari bahwa menjadi seorang misioneri, membagikan kasih Yesus itu bukan hanya sekedar mengajar doktrin. Dulunya saya berpikir bahwa seorang Advent tugasnya adalah mengabarkan tentang doktrin Advent. Mereka mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi saya belajar dari karakter Yesus dan saya menyadari bahwa seorang Kristen sejati, seorang misioner sejati adalah dia yang membagikan kasih Yesus kepada sesamanya. Sebelum Yesus memanggilku dalam tugas mulianya, di saat ku jalani hidup yang melayani, membagikan kasih-Mu Yesus bagi yang mencari-Mu.
sebelum Yesus memanggilku dalam tugas mulianya. Di saat ku jalani hidup yang melayani, membagikan kasih-Mu Yesus bagi yang mencari-Mu. Seperti murid-Mu menjawab panggilan-Mu, yang mengikuti Engkau Yesus kemanapun Kau pergi. Walau akhirnya hanya jalan derita, tak ku sayangkan nyawa, ku ikuti Engkau. Walau sampai menutup mata, sampai akhir nafas hidupku, ku tahu tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus akan berkata, terimalah upah surga kekal. Walau sampai menutup mata, sampai akhir nafas hidupku, ku tahu tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus akan berkata, terimalah upah surga kekal. Terimalah upah surga kekal. Baik, tidak terasa saudara, kita sudah mendengarkan kurang lebih 9 lagu ya. Siapa yang merasa terberkati melalui lagu-lagu yang telah dinyanyikan tadi? Amin. Itu adalah pengalaman hidup yang dialami oleh teman-teman misionari dan dituangkan ke dalam lagu dan akhirnya boleh dinyanyikan pada saat ini. Nah, kita masih akan mendengarkan kurang lebih ada 5 lagu pujian lagi yang ada di album Misionari Volume 2. Dan lagu yang pertama dari 5 lagu yang terakhir, lagu yang berjudul Kuasa Doa. Kuasa Doa. Lagu ini akan dinyanyikan oleh senior misionari Ewis Taime, dan lagu ini ditulis oleh senior misionari Fiska Lanes. Ya, dia tidak bisa bersama-sama dengan kita, tapi ada videonya. Dia saat ini sementara melayani dengan pendeta Frater Adimin di Kepi. Ya, ini penulis lagunya. Dan lagu yang kedua, lagu yang berjudul Ku Tahu Tuhanku. Lagu ini akan dinyanyikan oleh senior misionari Lisdiu Tambunan. Sekaligus beliau adalah penulis lagu ini. Dan lagu yang ketiga, lagu yang berjudul Rumah. Lagu ini akan dinyanyikan oleh keluarga Tako Wisan, dan lagu ini ditulis oleh senior misionari Siska Kaeng.
Kita akan ikuti lagu yang pertama, tapi sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian. Nama saya Friska Lanas, saya angkatan ke-20 dan saat ini saya melayani di Papua bersama dengan suami saya. Latar belakang lagu Kuasa Doa tercipta oleh karena ketika melayani Tuhan melalui pergerakan 1000 misioneri, bahkan sampai saat ini saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kesanggupan untuk melayani Tuhan. Saya tidak pintar untuk berbicara, tidak pintar untuk membagikan kebenaran kepada orang lain. Namun karena Tuhanlah melalui doa, hanya doa yang bisa saya lakukan ketika melayani Tuhan, dan kuasa doa itu nyata untuk saya. Oleh karena itu, himbauan untuk kita semua yang ada saat ini, apapun keadaan kehidupan kita, pergumulan yang kita alami di dalam pelayanan ataupun kehidupan pribadi kita, jangan pernah lalai untuk berdoa. Ketika kita setia, ketika kita rajin berdoa, banyak kuasa. Kita akan melihat betapa besar kuasa Tuhan melalui setiap doa yang kita naikkan. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kuasa doa. Selamat hari Sabat. Dan bagi senior missionary yang tahu lagu ini, boleh nyanyikan bersama-sama dengan saya. Yes. Tak ada kemampuanku untuk berbicara, tak ada kesanggupan mengabarkan Injilmu. Satu hal yang ku tahu,
Selamat sahabat sekali lagi. Tes. Pada saat itu ada dua hal yang saya sangat bergumul. Ada seorang misionaris yang mengikuti pelatihan angkatan 11, dia mengalami sakit berat. Sehingga dari rumah sakit harus dibawa perawatan menggunakan bahan-bahan alami di MMW waktu itu di Malang yang saat ini namanya Healing Way. Dan sudah hampir 1 bulan dia bergumul untuk kembali untuk bisa melayani karena kondisi tubuhnya yang masih lemah dan sakit dan tidak memungkinkan. Dan hal yang kedua bagi saya pergumulan saat itu saat seorang misionaris angkatan 11 kita mendapatkan kabar bahwa dia meninggal di ladang penginjilan dan namanya adalah Sari Jowan. Dan saat itu saya menangis, Tuhan, ini sungguh saya tidak mengerti mengapa misionaris harus berakhir seperti ini, bukankah misinya belum selesai. Banyak hal yang saya tidak mengerti pada saat itu dalam hidup, saya tidak tahu hidup saya. Tetapi yang saya tahu ada Allah yang hidup yang mengetahui hidup saya. Ku tahu Tuhanku. Penuh kasih, ku tahu Tuhanku penuh kemurahan, ku tahu Tuhanku maha baik, ku tahu Tuhanku yang ajaib, kau tahu segala jalan hidupku, kau tahu segala pergumulan hatiku, kau tahu segala kelemahanku, kau tahu rancangan hatiku. Tak pernah kau tinggalkanku, tak pernah kau lupakanku, kasih setiamu Tuhan tiada pernah berubah. Saat ku jatuh kau angkat, saat ku lemah kau kuatkan, kaulah segalanya bagi hidupku. Kau tahu segala jalan hidupku, kau tahu segala pergumulan hatiku, kau tahu segala kelemahanku, kau tahu rancangan hatiku. Tak pernah kau tinggalkanku, tak pernah kau lupakanku, kasih setiamu Tuhan tiada pernah berubah. Saat ku jatuh
Cek. Selamat sahabat. Ya, selamat sore. Nama saya Siska Kaeng. Saya mengikuti pelatihan misioneri angkatan yang ke-20 dan waktu itu tahun 2015. Nah, lagu ini adalah lagu yang berjudul Rumah. Nah, kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan, mengikuti bagaimana kesaksian mereka tentang bergumul untuk mengikuti misioneri. Nah, sama halnya juga dengan lagu ini. Lagu ini tercipta ketika saya sedang bergumul pada saat mengikuti pelatihan misioneri dan saat itu saya rindu sekali dengan rumah. Bagi teman-teman semua yang ada di sini, mungkin boleh tanya kepada teman-teman misioneri yang ada di samping kiri atau yang teman-teman temui. Salah satu hal yang mereka rindukan adalah rumah. Begitu juga dengan saya. Kenapa rumah? Nah, bagi saya, rumah itu adalah tempat berlindung tentunya. Rumah itu adalah keluarga saya, rumah adalah orang tua saya, bahkan rumah adalah orang-orang yang saya kasihi. Oleh sebab itu, saya sangat merindukan rumah ketika mengikuti pelatihan 1000 Missionary. Dan pada saat itu yang menguatkan saya adalah ketika saya mengikuti Tuhan, meninggalkan apa yang saya sebut dengan rumah tersebut, Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan selalu menolong bahkan bersama-sama dengan saya. Dan ada janji Tuhan yang sangat indah yang saya dapatkan, yaitu ketika rumah di dunia saya tinggalkan, pasti Tuhan sudah menyediakan rumah di surga. Dan ketika sama seperti yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab, di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Tuhan pergi untuk menyediakan rumah bagi saya dan saudara ketika kita pergi mengikuti dan menurut setiap perintah Tuhan. Untuk kepujian nama Tuhan, rumah. Cek. Cek, cek. Tes. Tes. Cek. 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 Saudara-saudara, kalau dari awal lagu album Missionary volume 2 ini yang menyanyi semuanya senior missionary. Kalau kami bukan, tapi puji Tuhan kami keluarga boleh mengambil bagian dalam album volume 2 ini. Kalau lagu dari tadi background vokalsnya adalah suara dari James, dan puji Tuhan kami diberikan kesempatan walaupun kami bukan missionary tapi kami diberikan kesempatan untuk bergabung dengan lagu pujian. Lagu pujian yang singkat, lagu ceria, tapi maknanya dalam seperti yang sudah dituliskan, dijelaskan oleh penulis. Kita berkumpul sahabat ini tempat ini, tapi suatu kali kelak mimpi kita akan berkumpul seperti ini di rumah Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan. Untuk kepujian nama Tuhan, rumah. Saat ku jauh dari rumah, ku ingat Yesus menolongku. Saat ku jauh dari rumah, ku ingat Yesus bersamaku. Rumah di dunia ku tinggalkan, ikut Yesusku selamanya. Rumah di surga Dia janjikan, asal ku turut dan percaya. Saat ku jauh
dan